Aku akan mencoba untuk bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Hardcore. Tujuanku adalah membangun sebuah base yang indah dan nyaman di tengah-tengah gersangnya desert. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Hari pertama. Aku spawn di plane dan hal yang pertama aku lihat adalah Pillager Outpost. Aku gak mau berhadapan dengan para pillager di hari pertama, so mari kita kumpulkan kayu. Crafting table pertamaku. Buat satu buah wooden pickaxe untuk mengumpulkan cobblestone. Dengan itu, aku udah bisa mengupgrade toolsku. Hal selanjutnya yang kubutuhkan adalah makanan. Sugar cane. Hal yang gak bakal aku lewatkan di awal game. Aku rasa aku nemu ayam jago deh. Hey! Di sini aku cukup beruntung karena menemukan kol. Aku buat satu buah furnace, ubah jadi smoker. Sebelum memasak daging tadi, aku rasa matahari sebentar lagi terbenam. So, aku butuh cukup banyak dirt untuk membuat tempat perlindungan di malam hari. Aku harus cepat membuat tempat perlindungan sebelum hari mulai gelap. Aku buat pintu dan, yap, rumah terbaik yang pernah ada. Aku akan menghabiskan malam pertamaku di dalam tumpukan dirt ini sambil nunggu daging-daging ini matang. Hari kedua, sebelum aku pergi meninggalkan rumah ini, aku berikan tanda dan tentu saja, aku pasti akan merindukannya suatu saat nanti. Di perjalanan aku menemukan domba, tapi kayaknya ada yang beda. Dia punya telinga, oh my god. Tapi kok aku ngerasa dia malah kayak monyet ya. Wait, what? Domba emo, look at this guy. Dia punya style rambut yang berbeda dari domba biasanya. By the way, aku udah bisa buat kasur dan bisa tidur di malam hari nanti. Aku menemukan goyang di mana terdapat beberapa iron di bagian luar. Tentu saja aku akan mengambilnya. Aku masuk lebih dalam lagi dan menemukan kol. Aku butuh kol ini untuk bahan bakar. Aku penasaran, jadi masuk lagi lebih dalam dan aku melihat sebuah gua yang cukup luas. Aku lebur dulu 13 raw ore yang aku dapatkan tadi. Setelah selesai dilebur, aku membuat seal. Tapi kayuku habis. Jadi aku pergi dulu untuk mencari kayu, tapi lihat apa yang kutemukan. Domba Garut dengan tanduk yang khas. Ternyata ada beberapa varian domba di sini. Aku kumpulkan kayu. Sekarang aku udah bisa buat seal. Dilanjutkan dengan iron chestplate, iron pickaxe, sisa satu iron ingot aku ubah jadi iron nugget, kemudian aku buat lantern. Ini lebih baik daripada aku megang torch. Aku mulai masuk ke dalam gua secara perlahan. Aku lebur dulu 5 raw iron yang aku dapatkan tadi. Bakar 3 cobblestone agar menjadi stone. Kemudian aku bakar lagi agar berubah menjadi smooth stone untuk membuat blast furnace. Dengan ini, aku bisa melebur lebih cepat daripada menggunakan furnace. Aku buat full set iron armor. Aku kurang 1 iron untuk membuat ember. Sekarang, aku akan menggali untuk kembali ke atas dan memulai lagi perjalanan untuk mencari village. Beruntungnya nggak perlu waktu lama, aku melihat sebuah village dari kejauhan. Kosongkan satu rumah villager dan akan kujadikan sebagai tempat sementara aku. Selanjutnya, aku ambil resource yang ada di sini seperti high bale dan saatnya perbudakan. Para villager itu akan masuk ke dalam lubang jebakanku. Aku baru tahu kalau ada villager berjenggot, bahkan ada yang berewokan. Aku ubah semua hebel tadi menjadi wheat dan aku olah menjadi roti. Aku gunting cukup banyak bulu domba untuk membuat kasur. Aku berikan semua roti tadi agar mereka bisa segera membuat keturunan. Di village ini aku juga menemukan satu pengangguran. Aku paksa dia agar masuk karena biasanya pengangguran itu paling gacor kalau soal buat anak. Tapi gak mikirin gimana cara ngedupinnya nanti. Aku buat cukup banyak pagar untuk melindungi tempat ini dari hostile mob. Aku juga baru sadar ternyata udah keluar satu bocil. Sekarang aku hanya perlu menunggu sampai mereka membuat anak sesuai jumlah kasur yang ada. Ngomong-ngomong di sini juga ada iron golem. Aku membunuhnya tentu saja untuk mendapatkan iron. Aku buat cukup banyak stone axe. Sekarang saatnya pengundulan hutan. 4 hari berlalu. Yang kebutuhan sekarang adalah flint untuk membuat fletching table. Aku olah semua kayu tadi menjadi stick, ubah villager pengangguran menjadi fletcher, dan aku tukarkan semua stick tadi menjadi emerald. Setelah semua stick tadi habis, aku mendapatkan 2 stack lebih emerald. Selanjutnya aku buat smithing table. Ubah villager pengangguran lain menjadi toolsmith dan aku mengupgrade-nya. Di level journeyman, dia menjual diamond hoe. Aku terus mengupgrade-nya sampai di level expert, dia menjual diamond shovel. Aku lanjut upgrade lagi sampai mencapai level master dan dia menjual diamond pickaxe. Sekarang aku butuh lector. Ubah sugarcane menjadi kertas, olah menjadi buku, buat bookshelf, kemudian aku ubah menjadi lector. Mari kita ubah villager selanjutnya menjadi librarian. Tapi, aku nggak salah lihat kan? Oke, sekarang villager punya rambut ya. Saatnya kita gacha di librarian untuk mencari Fortune 3. Yang muncul malah Unbreaking 3 dengan harga yang sangat murah, 17 emerald. Tapi karena aku butuhnya Fortune 3, jadi aku bakal skip dan gak lama setelah itu, aku beruntung langsung dapat Fortune 3 dengan sangat cepat.
Tentu saja aku membelinya. Hari ke-13 aku masuk ke gua untuk memulai mining. Tentu saja karena ini mode hardcore, hostile mob pasti ada seperti tengkorak hidup ini. Setelah dapat 38 raw iron, aku berdulu di blast furnace kemudian buat anvil. Sekarang aku bisa menambahkan buku enchant fortune 3 tadi ke diamond pickaxe-ku. Aku lanjut lagi mining dan gangguan hostile mob itu nggak ada habisnya. Selain zombie bocil, tengkorak hidup ini ngeselin banget dan mereka ada di mana-mana. Setelah puas mining di atas, aku turun lebih dalam lagi dan tujuanku adalah diamond. Berkat fortune 3, ini adalah semua diamond yang aku dapatkan. Sekarang aku bakal pulang dan tentu saja perjalanan pulangku nggak semulus itu. Saking gilanya tengkorak yang dikasih nyawa ini, dia nggak masalah siapapun yang dia panah. Bahkan saudara jauhnya nggak segan-segan dia panah sampai mati. Gak sampai situ aja, makhluk satu jenisnya pun dia bunuh. Aku melihat sedikit cahaya dari atas gua dan akhirnya aku bisa keluar dari gua kematian itu. Aku kembali ke base, lebur semua iron hasil mining sebelumnya. Ngomong-ngomong villager di sini juga udah banyak sesuai jumlah kasur. Artinya mereka udah nggak bakal membuat keturunan lagi. Aku buat full set diamond armor dan beberapa tools. Dengan ini di hari ke-15 aku udah menggunakan full diamond armor dan full tools diamond. Keesokan harinya aku buat beberapa bundle. Ini berguna untuk menumpuk beberapa jenis item sehingga dapat menghemat inventory. Sekarang, aku akan meninggalkan village dan mencari desa, karena aku akan membuat base di sana. Aku juga kunjungi dulu pillager outpost yang kulihat di awal game. Berhubung di sini ada Iron Golem yang disandra, aku menyelamatkannya dengan harapan dia bisa menolongku. Tapi nyatanya, Iron Golem ini rada on, dia malah ke-trigger sama pillager yang di atas, so aku langsung masuk ke outpost. Ketika naik ke atas, aku hanya perlu melawan satu pillager dan kalian tahu sendiri, dia nggak ada apa-apanya kalau nggak bawa pasukan. Dia ngedrop ominous banner dan ominous bottle. Di dalam chestnya aku dapat god horn dan satu buah buku mending. Meskipun ini trompet paling common, tapi oke lah. Karena hari sudah gelap, aku juga akan bermalam di sini. Hari ke-17 aku meninggalkan outpost ini dan melanjutkan lagi pencarian desert. Di perjalanan, aku juga bunuh-bunuh hewan untuk menambah persediaan makanan. Selain itu, aku juga potong bulu setiap domba yang kutemui. Aku nggak tahu ini bakal kepake atau enggak, tapi ya udahlah. Satu hari berlalu, aku sampai di savana. Biasanya desert itu nggak jauh-jauh dari savana. Ayam. Ayam ini beda banget dari yang lain. Dia punya warna dan pattern yang cakep gitu. Mungkin nanti aku bakal memeliharanya. Dugaanku benar. Gak jauh dari savana tadi aku menemukan desert. Di sini banyak banget sugarcane. Tentu saja aku mengambilnya karena sugarcane ini akan sangat penting nantinya. Selain sugarcane, di sini juga aku menemukan kubangan lava. Aku bahas di obsidian dan mengambil secukupnya. Gak kerasa hari udah gelap, hostile mau berdatangan. Jadi aku akan bermalam di sini. Aku baru tahu kalau ternyata ada skeleton jenis baru. Dia dibungkus kayak mumi gitu dan habitatnya di desert. Dia juga punya special ability. Arrow yang dia keluarkan memberikan efek weakness. Di sini aku menemukan desert village. Ciri khas desert village itu mempunyai highball yang sangat banyak. Di sini juga ada blacksmith tapi sayangnya isinya biasa aja. Sekarang aku akan mencari spot yang cocok untuk kujadikan base. Tapi sepertinya desert ini terlalu kecil, jadi aku agak kesusahan untuk mencari spot yang bagus. Akhirnya, aku putuskan berlayar lagi untuk mencari desert yang lain. Bukannya menemukan desert yang lebih luas, aku malah menemukan yang jauh lebih kecil. Tapi, kalian tahu apa? Yap, pulau kayak gini selalu jadi spot tercantik untuk sebuah base. Kayaknya bakal bagus kalau aku buat base di sini. Aku simpan dulu barang-barang, kemudian aku tidur. Di hari ke-21, aku akan menyeberangi lautan untuk mengunjungi savana. Di sini aku menemukan savana village, tapi ini terlalu biasa, jadi aku nggak bakal terlalu fokus ke sini. Tapi mari kita fokus ke apa yang baru aja aku temukan. Yes, domba pink. Jenis domba yang sangat langka di Minecraft yang dimana spawn rate dia hanya 0,164%. Sumpah, dia lucu banget. Nanti aku kasih nama siapa ya? Karena makhluk ini sangat langka, jadi aku amankan dulu dia di sini. Dan sekarang saatnya pengundulan hutan lagi. Setelah itu, aku pergi ke biome sebelah karena aku bakal butuh kayu birch ini untuk build nanti. Segini harusnya udah lebih dari cukup. Selain kayu birch, aku juga butuh kayu oak. Ini adalah semua kayu yang aku dapatkan. Yang kebutuhan sekarang adalah mud yang bisa aku dapatkan di Mangrove Swamp. Dan ini akan menjadi perjalanan yang cukup jauh. Tapi dengan kekuatan editing, aku sampai di Mangrove Swamp. Aku kumpulkan lily pad karena aku akan butuh untuk hiasan nanti dan tujuan utamaku, mud. Mud ini nantinya akan kuubah menjadi mud brick dan sebenarnya ini opsional aja sih. Aku rasa ini udah cukup. Sekarang
Aku akan kembali ke base dan ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Di tengah perjalanan, aku juga menemukan shipwreck. Tentu saja aku tidak akan melewatinya. Di dalam chestnya, aku mendapatkan treasure map. Kebetulan lokasi harta karunnya gak jauh dari posisiku sekarang, jadi aku akan mencarinya. Setelah sampai, aku langsung menggali ke bawah dan menemukan chest harta karunnya dengan sangat mudah. Di dalamnya, aku mendapatkan item bagus. Salah satunya adalah Heart of the Sea, Iron Ingot, Iron Nautilus Armor. Kayaknya ini armor buat mau baru itu. Nautilus. Aku harus menjedangkannya terlebih dahulu sebelum bisa memakaikannya armor. Mungkin aku akan mencobanya nanti. Setelah cukup lama, akhirnya aku sampai di base. Karena barangku udah lumayan banyak, aku tambahkan 2 chest baru, rapikan barang-barang, kemudian tidur. Hari ke-29, aku tanam dulu semua sugar cane yang kupunya, karena kedepannya aku bakal butuh banyak sugar cane untuk membuat bookshelf. Aku juga meratakan pasir di sini untuk persiapan membangun rumah nanti. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dengan tools tanpa enchant, progresnya benar-benar makan waktu. Jadi, aku kepikiran buat nge-enchant semua tools terlebih dahulu sebelum mulai membangun rumah. Untuk mengenchant, aku butuh banyak XP. Jadi aku bakal buat XP farm terlebih dahulu. Dan untuk membuat XP farm, aku butuh banyak building block. Solusinya adalah membuat stone generator. Karena butuh lava, aku mulai menggali ke dalam gua. Sampailah aku di sebuah gua yang cukup luas dan para hostile mob langsung menyambutku. Terlebih para zombie. Zombie yang datang banyak banget. Aku nggak tahu zombie sekampung ini datang dari mana. Bahkan ada yang bawa spear. Jujur, aku agak kewalahan. Aku coba naik beberapa blok ke atas dan kalian bisa lihat. Ini udah kayak Blood Moon di zombie apocalypse. Cara mudah membunuh mereka semua adalah dengan menggunakan lava. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah kabur untuk mencari lava. Kebetulan aku langsung melihat aliran lava. Aku kosongkan dulu embernya dan mengisinya dengan lava. Ngomong-ngomong, sebagian dari mereka juga udah kebakar. Dengan menggunakan lava ini, aku bisa dengan sangat mudah membunuh mereka semua. Sekarang, aku akan kembali ke atas. Tapi tentu saja perjalanan pulangku nggak mulus, karena para hostile mob nggak bakal ngebiarin aku tenang. Creeper. Buset, ini datang dari mana-mana sumpah. Oke, mana lagi? Creeper lagi. Masalah sekarang adalah aku lupa jalan pulang. Dan masalah terbesarnya, aku kehabisan makanan. Wow. Ramai banget. Ow. Mam. Oke. Masih ada. Ini lagi. Full diamond armor. Oke. Diamond. Oh my god. Untung aja. Nice, bam. Ganggu mulu nih tengkorak. Nope. 2 creeper di belakang. Kemana ya? Aku pulang ya? No! Sumpah aku bingung. Aku tuh jatuh dari atas, cuman di mana lubangnya? Zombie-nya banyak banget. Creeper. Skeleton. No. I'm dead. Di sini aku hampir mati karena gua buntu dan hostile mob yang sangat gila. Satu-satunya cara paling aman adalah menggali. Yes, aku bakal menggali untuk menuju ke permukaan. Di tengah penggalian, aku beruntung karena menemukan diamond. Gak tahu kenapa, tapi dari tadi aku banyak sekali menemukan diamond dan setelah cukup lama menggali, akhirnya aku sampai di permukaan. Aku kembali ke base dan lihat diamond yang aku dapatkan. Aku dapat 51. Hari ke-31, aku panen semua sugar cane yang udah tumbuh. Buat 2 buah tali. Sekarang, aku akan menuju pulau terdekat untuk mencari sapi. Aku bakal buat ternak sapi supaya nanti, ketika aku buat XP farm, sapi-sapinya bisa berkembang biak dan progres bisa jadi lebih efisien. Aku sampai di pulau terdekat, tapi masalahnya, pulau ini hanya dipenuhi pasir dan mustahil ada sapi di sini. Mau gak mau, aku harus pergi ke savana yang jaraknya cukup jauh dari baseku.
Di sini aku langsung disambut beberapa ekor sapi. Aku masukkan 2 ke perahu, kemudian aku menariknya menggunakan tali untuk dibawa ke base. Di perjalanan, aku juga menemukan shipwreck dan di dalamnya aku mendapatkan treasure map lagi. Sayangnya harta karunnya cukup jauh, jadi aku gak bakal mencarinya. Setelah cukup lama, aku sampai di base dan karena hari sudah malam, aku juga lupa kasih torch di sini, jadi hostile mob nge-spawn cukup banyak. Jujur, aku benci banget creeper. Agar nanti gak ada hostile mob yang nge-spawn, aku bakal pasang cukup banyak torch di sini. Tentu saja, aku juga akan merapikan lubang bekas ledakan creeper tadi. Keesokan harinya, aku membawa 2 sapi yang kemarin kutemukan ke base dan buat cukup banyak fence untuk kandang mereka. Ini kandang sementara. Jangan lupa buat tempat makannya. Ubah hebel yang kudapatkan di village menjadi wheat. Aku simpan wadah tadi dan aku hanya perlu mengisnya dengan wheat. Mereka akan makan sendiri saat lapar. Dengan itu, mereka juga akan berkembang biak secara otomatis. Kayaknya ini kurang besar, jadi aku memperluasnya. Dengan begini mereka bisa berkembang biak dengan lebih leluasa. Sekarang aku persiapkan semua item yang kuperlukan dan mulai membuat stone generatornya. Terakhir aku tambahkan lava. Hari ke-33 aku buat save area, 2 buah diamond pickaxe dan sekarang aku akan AFK untuk mengumpulkan cobblestone cukup banyak. 2 hari berlalu setelah semua cobblestone-nya cukup, aku pergi ke tengah lautan yang cukup jauh dari base dan mulai membuat XP farm-nya. XP farm ini baru selesai sekitar 70% dan aku kehabisan cobblestone. Mau gak mau aku harus kembali dulu ke base. Aku juga panen dulu segar yang udah tumbuh. Ngomong-ngomong sapi-sapiku juga berkembang biak cukup pesat. Aku juga harus rajin mengisi tempat makannya agar mereka bisa terus berkembang biak. Sekarang aku bakal AFK lagi di stone generator buat ngumpulin cobblestone. 2 hari berlalu, aku naik lagi ke XP farm dan melanjutkan projectnya. Oke, cobblestone-nya masih kurang. Aku kembali lagi ke base, panen lagi segar can dan AFK lagi. Mungkin aku cuma butuh 1 stack aja. Aku naik lagi dan menyelesaikan XP farm-nya. Terakhir aku berikan torch agar nggak ada hostile mob yang nge-spawn di malam hari. Sekarang XP farm-nya udah 100% selesai. Aku kembali dulu ke base, kemudian tidur. Hari ke-41, aku bunuh cukup banyak sapi untuk mendapatkan kulit dan berhasil mengumpulkan 49 kulit. Aku langsungkan jadi kertas, buat 46 buku. Kemudian aku olah menjadi 15 bookshelf. Dan tentu saja aku juga buat enchanting table. Aku juga buat beberapa tools yang udah mau rusak. Naik ke XP farm, buat platform kecil untuk membuat enchanting area. Di enchant pertama aku cukup hoki karena mendapatkan sweeping edge 3 di pedang. Dengan enchant ini aku bisa membunuh gerombolan mob hanya dengan 1 kali swing. Aku kembali dulu ke base karena lupa buat grindstone. Karena hari sudah malam, aku juga putuskan untuk tidur terlebih dahulu. Keesokan harinya aku naik lagi ke XP farm. Enchant tools untuk mendapatkan enchant yang kubutuhkan. Kalau XP-nya habis, aku hanya perlu bunuh-bunuh hostile mob di sini. Enchant lagi. Aku bakal terus mengulangi hal ini sampai mendapatkan semua enchant yang kuperlukan. 2 hari berlalu, semua toolsku udah mendapatkan enchant yang kuperlukan. Gak cuma tools, tapi armorku juga. Ngomong-ngomong, aku juga tambahkan mending yang kudapatkan di outpost sebelumnya ke diamond pickaxe. Dengan itu, aku bisa memperbaiki durability-nya menggunakan XP. Aku kembali dulu ke base. Aku rasa cogarkan ini juga udah gak diperlukan lagi, jadi aku membersihkannya. Dengan enchant efisiensi 4 di shovel, sekarang aku bisa meratakan pasir ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jangan lupa juga berikan torch. Aku bahas semua pasir yang kudapatkan kemarin menjadi sandstone, dan ini kurang banget untuk membuat rumah. Jadi aku pergi dulu ke pulau seberang buat ngumpulin sandstone. Dengan efisiensi 4, aku juga bisa menghancurkan sandstone ini dengan sangat cepat. Gak butuh sehari, inventoryku udah dipenuhi dengan sandstone. Lubang bekas galanku juga dipenuhi dengan hostile mob. Dengan pedangku yang udah OP, itu bukan masalah besar. Aku kembali ke base, kemudian tidur. Keesokan harinya aku masih harus berlayar lagi karena aku masih butuh beberapa material untuk membuat rumah. Salah satunya adalah kayu jungle. Kebetulan biome jungle gak terlalu jauh dari baseku. Tapi aku juga harus mengunjungi taiga untuk mengumpulkan kayu spruce dan jarak ke taiga itu sangat jauh. Tenang aja, aku bisa membuatnya terlihat lebih singkat untuk kalian. Aku rasa kalian juga perlu tahu kalau ketemu babi berlumpur dengan bunga merah di atas kepalanya. Gak cuma itu, ada juga babi berlumpur lain tapi kali ini dengan bunga biru. Mereka lucu banget sumpah.
Sekarang aku cut ke bagian inti, kayu spruce. Di tengah pengumpulan kayu, aku juga menemukan domba Garut dengan tanduk hitam, bulu hitam dengan style emo dan muka yang cukup gelap. Kayaknya dia nggak pernah pakai sunscreen deh. Selain itu, aku juga menemukan skeleton spawner dengan konsep open space gitu. Di dalam chestnya nggak ada item bagus, cuma golden apple. Singkat cerita, 1 hari berlalu, aku kembali ke base. Harusnya kayak ini udah cukup. Aku juga harus minum dulu susu sapi untuk menghilangkan efek yang kudapatkan dari Guardian. Aku juga tumpukan coal ore yang kudapatkan selama perjalanan dan menghancurkannya menggunakan Fortune 3. Material yang kubutuhkan selanjutnya adalah andesite. Untuk mendapatkannya cukup mudah. Di tengah-tengah pengumpulan andesite, aku dapat donasi 50.000 dari Arin dan jujur aja itu ngebikin aku semangat saat itu. Aku sering streaming di TikTok sambil record progres 100 hari. Karena ya biasanya kalau bikin 100 hari itu lama banget dan itu bosan jujur. Jadi buat ngilangin bosan itu, biasanya aku streaming di TikTok. So buat kalian yang kepo sama progres videoku, jangan lupa follow TikTokku biar kalian gak ketinggalan live-nya. Setelah cukup lama, aku kembali ke atas dan yang kubutuhkan selanjutnya adalah stone. Aku juga buat cukup banyak furnace untuk membakar sandstone agar berubah menjadi smooth sandstone. Setelah semuanya siap, aku mulai membuat rumahnya. 13 hari berlalu rumahnya udah 90% dan jujur, aku suka banget. Aku tinggal perlu menambahkan interior dan mungkin beberapa detail lagi di bagian luar. Aku butuh glowberry, jadi aku pergi ke goa untuk mencari last cave. Selain dari last cave, aku juga bisa mendapatkan glowberry dari chest di mine shaft dan kebetulan gak jauh dari sini ada mine shaft. Sebelum pergi ke mine shaft, aku harus bunuh-bunuh dulu hostile mob yang berdatangan dan mereka banyak banget. Selain itu, aku juga menemukan banyak diamond di sini. Ayo sini. Adu aim kita. Ini lagi. Kroco. Gak tau kenapa ya, di hardcore ini banyak banget hostile mob, apalagi creeper. Creepernya banyak banget sumpah. Diamond. Hold on. Oke. 2 diamond. Sekarang kita ke mine shaft. Kita bakal pakai air. Hup. Nice. Langsung disambut diamond. Diamond lagi. Oh my god. Look at that. Itu ada berapa creeper guys? Rame banget. Aku mulai menjelajah mine shaft untuk mencari chest dan tentu saja diamond ini selalu muncul kalau nggak dicari. Ini adalah chest pertama dan di dalamnya aku langsung mendapatkan apa yang ku cari. Glowberry. Aku juga dapat name tag. Sebenarnya 2 glowberry tadi udah cukup, tapi karena aku penasaran, jadi aku berkeliling lagi dan menemukan chest kedua. Isinya lumayan lah. Sekarang saatnya pulang. Kalian bisa lihat hostile mob di sini banyak banget dan aku rasa aku nggak punya waktu buat ngelawan mereka semua. Aku kembali ke base, kemudian tidur. Sekarang aku butuh clay untuk membuat pot dekorasi. Masalahnya, baseku berada di warm ocean dan di situ nggak ada clay. Jadi aku pergi ke mangrove swamp terdekat untuk mengumpulkan clay. Aku juga kumpulkan grass block karena aku yakin kedepannya aku bakalan butuh. Aku kembali ke base, hancurkan semua clay tadi agar menjadi clay ball, kemudian aku bakar di furnace agar berubah menjadi brick. Sambil nunggu, aku tambahkan glowberry. Jangan lupa gunakan sihir agar dia nggak merambat ke bawah. Glowberry ini menambah kesan natural di rumahku dan jujur, aku suka banget. Sebagian clay tadi udah selesai dibakar, akulah jadi decorated pot dan beberapa flower pot. Ngomong-ngomong aku juga melupakan sesuatu. Jadi aku pergi dulu ke bawah seberang buat ngumpulin dead bus dan juga kaktus.
Aku simpan decorated pot tadi di bagian luar, berikan flower pot, kemudian dead vase. Ini adalah salah satu dekorasi yang wajib ada di setiap rumah. Sekarang kayaknya aku pengen tambahin beberapa detail di bagian luar rumah, kayak mungkin aku pengen bikin pohon palm di sini, biar kesannya tuh lebih lebih desert banget gitu, lebih kayak pantai gitu. Untuk kayak pohon palmnya mungkin jungle log paling cocok sih, paling masuk. Ini aku ubah dulu jadi jungle wood. Kalau untuk daunnya aku bakal pakai oak leaves. Kayaknya satu stack masih kurang. Aku butuh beberapa daun oak lagi. Setelah semuanya cukup, aku mulai membuat pohon palmnya dari mulai bagian batang, kemudian tentunya bagian daun. Satu hari berlalu, hasilnya seperti ini. Ya, ini lumayan lah. Lumayan mirip pohon palm. Setelah itu, aku pergi ke pulau seberang mengunjungi biome jungle untuk mengambil cocoa beans. Aku juga sekalian ambil cukup banyak sip pickle untuk penerangan di bawah air nanti. Aku kembali ke base, kemudian tidur. Aku pasang cocoa bean yang aku dapatkan kemarin. Berikan bone meal agar langsung tumbuh. Di bagian bawahnya aku juga tambahkan detail menggunakan kaktus, dry grass, dan juga dead vase. Sekarang udah kelihatan lebih natural dan aku suka banget. Sekarang mari kita mengerjakan bagian interior. Pertama aku tambahkan atap menggunakan acacia plank agar kelihatan rapi. Ngomong-ngomong, aku juga kehabisan kayu acacia, jadi aku bakal ngumpulin lagi. Setelah kayunya cukup, aku kembali ke base. Buat cukup banyak chest. Jujur, aku agak bingung nyari area buat storage roomnya karena bentuk rumahnya kayak gini. Kayaknya di pojok sini bakalan cocok. Aku simpan semua chest tadi. Aku juga berikan barrel di bagian tengah. Harusnya ini udah cukup. Aku juga akan buat smelting area. Aku tambahkan 4 furnace, 12 furnace dan smoker. Berikan armor stand untuk hiasan. Bagian atasnya aku tambahkan spruce plank, lantern untuk penerangan, crafting table dan smithing table, 2 buah anvil, stone cutter, dan juga grindstone. Aku akan abadikan armor pertamaku di sini. Berikan sedikit detail menggunakan spruce trapdoor dan smelting area-nya udah selesai. Ini lebih ke utility area sih. Semua blok crafting ada di sini. Hari ke-71, aku akan terapikan semua barang-barangku ke sini. Aku juga harus rapikan barang yang ada di luar dan merapikannya di sini. Setelah seharian, aku telah merapikan semua barangku. Aku juga mensortir setiap jenis item untuk memudahkanku ke depannya. Sekarang, aku akan buat kamar dari mulai bagian atap. Untuk aksesnya aku gunakan ladder. Jangan lupa atap bagian lantai 2. Tambahkan penerangan menggunakan lantern, 1 buah kasur, dan kamarnya udah selesai. Sekarang aku pengen buat kolam di tengah pulau. Kayaknya bakalan bagus. Pertama, aku buat mulai dari polanya terlebih dahulu. Kayaknya gini udah cukup oke lah. Sekarang aku akan menggali bagian tengahnya. Kayaknya kalau aku ganti pakai dirt bakalan lebih cocok. Tapi masalahnya dirtku nggak bakal cukup. Jadi aku buat dulu shovel baru. Naik ke XP farm dan mengencang shovel tadi untuk mendapatkan efisiensi 4. Hari ke-74 aku pergi ke pulau kecil terdekat. Kebetulan di sini terdapat banyak grass block, jadi aku akan menggaruknya sampai habis. Setelah cukup lama, aku kembali ke base dan melanjutkan mengubah bagian bawah dari kolam tadi menggunakan dirt. Kayaknya kalau sebagiannya aku ubah jadi mud, ini lebih oke. Selain mud, aku juga gunakan gravel dan hasilnya cukup oke lah. Sekarang aku akan berikan dulu layer menggunakan sandstone. Dilanjutkan dengan menambahkan air sampai seisi kolam ini penuh, baru aku hancurkan lagi layernya. Setelah aku pertimbangkan lagi, kayaknya bakal lebih cocok kalau semua bagian bawahnya aku ganti dengan mud. Aku berikan rumput agar terlihat lebih natural dan hasilnya cukup oke lah. Sekarang aku tambahkan penerangan menggunakan sip pickle. Agar lebih memberikan kesan natural, aku tambahkan lily pad di bagian atas. Kayaknya kalau kebanyakan malah jadi aneh. Aku hancurkan lagi sebagian lily padnya dan ini better daripada sebelumnya. Hari ke-78, aku berikan cukup banyak lubang di bagian dirt. Kemudian aku ganti dengan grass block. Sekarang aku hanya perlu menunggu sampai semua grass block ini menyebar. Sambil nunggu, mungkin aku bakal buat lagi satu pohon palm di bagian ini. Oke, ini desain pohon palm yang berbeda. Cukup oke lah ya. Hari ke-79, aku kumpulkan lagi beberapa detail seperti dry grass, dead vase, dan juga kaktus. Kemudian aku tambahkan semua detail tadi di bagian samping kolam. Agar terlihat lebih natural, aku juga tambahkan beberapa sugar cane. Berikan coarse dirt di jalan. Aku padukan dengan gravel, cangkul sebagian grass block. Sentuhan akhir berikan rumputan menggunakan bone meal. Hasilnya seperti ini dan jujur, aku suka banget. Sekarang pulau aku terasa lebih fresh aja, gak segar yang sebelumnya. Setelah itu, aku pergi ke pulau yang cukup jauh untuk mengumpulkan kayu birch. Karena aku masih akan butuh banyak nge-build ke depannya.
Karena masih ada di sini, aku juga sekalian kumpulkan kayu Asasia. Setelah kayunya cukup, aku meninggalkan pulau tadi. Aku rasa aku udah gak butuh lagi sapi-sapi ini, jadi aku akan membunuh semuanya. Aku juga hancurkan kandangnya. Aku berencana untuk membuat rumah villager di bagian ini. Setelah lahannya cukup, aku mulai membangun rumahnya dari mulai layout. Bentuknya bakalan simpel banget. Aku tambahkan dinding menggunakan sandstone. Bagian atapnya aku gunakan kayu Asasia. Berikan lubang untuk pintu, satu untuk jendela. Sekarang aku tambahkan atap untuk bagian dalam. Aku juga akan berikan tekstur di bagian dindingnya seperti biasa menggunakan smooth sandstone. Sekarang mari kita tambahkan sedikit detail. Rumahnya udah selesai dan ini cukup oke lah. Hari ke-85, aku kembali ke village yang kutemukan sebelumnya. Naikkan 2 villager ke perahu dan aku menariknya menggunakan tali. Aku juga baru ingat kalau aku pernah naruh domba pink. Jadi aku pulang membuat 3 makhluk. Aku masukkan 2 villager tadi ke rumahnya, kemudian tidur. Keesokan harinya, aku buat cukup banyak kasur dan menyimpannya di rumah villager. Buat cukup banyak roti untuk diberikan kepada villager agar bisa membuat anak. Ngomong-ngomong, stone generator ini juga udah gak kepake lagi, jadi aku menghancurkannya. Bagian ini bakal aku buat jadi kandang unta gitu. Pertama, aku ratakan dulu pasirnya dan mulai membuat kandang untanya. Hari berlalu, kandang untanya udah selesai dan tampilannya seperti ini. Aku pergi ke pulau seberang karena setauku di sini terdapat unta. Aku menariknya dan lihat baseku. Sumpah, ini indah banget. Rasanya aku pengen beneran masuk ke dunia Minecraft dan tinggal di sini. Kita fokus lagi ke untanya. Aku masukkan dia ke kandang. Kemudian aku pergi ke pulau yang agak jauh. Beruntungnya belum juga apa-apa, aku langsung menemukan unta kedua. Aku menariknya ke base dan masukkan ke kandang. Sekarang aku udah punya 2 ekor unta. Ngomong-ngomong, di sini masih ada lahan kosong yang cukup luas. Aku pengen build sesuatu gitu. Tapi sebelum itu, sebentar. Aku melihat sesuatu yang aneh. Iron Golem dengan topi farmer. Sumpah, Iron Golem kalau kayak gini jadi nggak ada serem-seremnya. Sebelum membuat bangunan tadi, kayaknya aku pengen buat dulu farm di sini. Aku akan buat farm yang cukup simpel. Tujuannya agar bagian ini nggak kosong aja. Lagi-lagi, di sini aku kehabisan grass block. Aku tinggalkan base lagi, pergi ke pulau kecil sebelumnya untuk mengumpulkan grass block. Aku kembali ke base, tambahkan grass block di farm. Karena ini adalah farm, aku harus berikan air. Tutup menggunakan spruce trapdoor dan mencangkulnya. Aku sengaja gak cangkul semuanya agar sedikit memberikan kesan hijau. Aku tanami dengan wheat seed, berikan bone meal dan aku terus mengulangi hal ini untuk memperbanyaknya. Sampai akhirnya, aku udah mendapatkan banyak wheat seed, tapi ini masih aja kurang dan bone mealku juga habis. Aku naik ke XP farm untuk mengambil tulang, ubah jadi bone meal, berikan lagi ke wheat seed, panen, dan aku udah bisa mengisi penuh lahan ini. Sekarang aku buat satu buah lector, ubah villager pengangguran jadi librarian, dan gacha untuk mencari feather falling 4. Setelah cukup lama akhirnya aku mendapatkannya. Aku beli satu, kemudian tambahkan ke armor sepatu. Aku juga buat nether portal, kemudian masuk. Tujuanku adalah mencari nether fortress. Aku harus menyeberang dengan sangat hati-hati. Beruntungnya gak jauh dari portal, aku melihat satu nether fortress. Aku langsung naik ke atas menggunakan blok dan kebetulan aku sampai di Blaze Spawner. Aku buru-buru mereka untuk mendapatkan Blaze Rod. Setelah mendapatkan cukup banyak Blaze Rod, yang kebutuhan sekarang adalah Nether Wart. Tapi Fortress ini sangat kecil, jadi aku nggak bisa mendapatkan Nether Wart di sini. Akhirnya aku putuskan untuk mencari Nether Fortress lain, dan ini adalah Nether Fortress kedua. Seperti biasa, aku naik ke atas menggunakan blok dan gak butuh waktu lama. Aku menemukan apa yang ku cari, Nether Wart. Karena keperluanku udah selesai, sekarang aku akan kembali ke Overworld. Dengan ingatanku yang cukup baik, aku bisa kembali ke portal dengan sangat mudah. Rapikan dulu barang-barang, buat brewing stand, ubah satu villager pengangguran menjadi cleric dan mengupgrade-nya. Aku juga harus naik dulu ke XP farm untuk mengambil rotten flesh. Bunuh-bunuh mob di sini. Lagi-lagi aku dibuat takjub dengan pemandangan ini. Apalagi vibe sunset kayak gini. Ini indah banget. Hari ke-95 aku beli cukup banyak ender pearl dari cleric. Masalahnya, aku kekurangan emerald. Jadi aku tukarkan dulu cukup banyak rotten flesh. Akhirnya aku bisa beli 11 ender pearl. Ubah jadi Eye of Ender, semoga aja ini cukup. Sekarang, aku akan mencari stronghold tentu aja menggunakan bantuan dari Eye of Ender. Ini akan menjadi perjalanan yang cukup jauh dan aku juga gak bisa tidur agar spam poinku di base gak ke reset. Setelah sampai di titik, aku langsung menggali ke bawah untuk mencari strongholdnya. Aku gak tahu strongholdnya di mana. Tapi tadi Eye of Endernya jatuh ke sini sih. Harusnya gak jauh dari sini. Coba kita gali ke bawah aja deh. Bentar, aku harus siapin air juga kayaknya.
Tapi kan tiba-tiba ada cave kan, jadi bisa langsung MLG. Ada stronghold. Oh, nice. Oke. Kayaknya aku langsung di perpustakaan deh. Oke, ini perpustakaan. Chestnya berarti ada di sini. Satu lagi di sini. Oke. Sekarang kita bakal cari portalnya. Portal di end. Biasanya dia tuh nggak jauh dari. Oh, oke. Baru juga bilang. Biasanya dia tuh nggak jauh dari perpustakaan dan aku langsung nemu. Tapi bentar, aku lihat chest tadi di sini. Jelek. Semoga udah ada matanya. Nice. Udah ada 2 Eye of Ender. Jadi kita tinggal naruh sisanya aja. Oke. Here we go. Oke. Pertama kita bakal hancurin dulu End Crystal. Dan kita nggak boleh sampai lihat Enderman. Kayaknya aku bakal hancurin yang dikurung dulu. Sisanya nanti gampang, aku bisa naik ke atas. Hup. Oke. Nice. Kalau yang pendek ini gampang nih. Sekarang kita tinggal cari pilar paling tinggi buat naik. Oke. Kena damage dia. Nice. Oke, nice. Udah beres. Here we go. One hit. 2. Belok dia. Oke, dia kecapean kayaknya. Dia mau turun. Wow. Tenang. Ay. Kayaknya ini nggak boleh kayak gini deh. Gak enak. Oke. Oke. Tinggal setengah lagi. Udah mulai ketebak gerakan dia. Kayak dia mau turun lagi ya? Oh belum. Dia baru mau turun. Oke. Makanya bisa ini mati. Harusnya. Oke, nice. Aku berhasil mengalahkan naga itu dengan cukup mudah. Jangan lupa ambil telur naga, kemudian kembali ke overworld. Aku rapikan dulu barang-barang. Aku juga ngerasa villager di sini udah cukup banyak. Pertama aku bunuh dulu penjaganya, kemudian aku bunuh sebagian villager untuk mengurangi populasinya. Setelah itu aku masuk ke dalam goa untuk mencari lava. Aku akan kumpulkan obsidian cukup banyak. Kembali ke base, kemudian tidur. Hari ke-97, aku akan hancurkan portal lamaku. Kemudian aku buat portal baru dengan desain baru yang lebih bagus. Hasilnya seperti ini. Cukup oke lah meskipun portal ini gak bakal kepake lagi. Dan itulah perjalananku selama 100 hari di Minecraft Hardcore. Aku telah berhasil membangun base yang cukup indah di sebuah pulau kecil di tengah desa. Meskipun bangunannya masih agak kurang, aku benar-benar suka dengan base kali ini. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa tinggalkan like kemudian subscribe. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye!